Puasa intermiten sempat populer sebagai salah satu cara untuk menurunkan berat badan. Tapi seperti apa ya cara melakukan puasa intermiten? Ada metode apa aja? Gimana cara kita memulainya, terutama buat pemula? Dan gimana sih dia bisa memberikan manfaat pada tubuh kita? Yuk kita bahas semuanya di video ini. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Puasa intermiten atau intermittent fasting adalah metode puasa yang dilakukan dengan mengatur waktu makan. Metodenya bisa berbeda-beda, tetapi intinya pada saat melakukan puasa, maka tubuh tidak boleh menerima kalori apapun, walaupun masih boleh untuk meminum air putih. Puasa dapat dilakukan dengan sama sekali tidak makan dalam jangka waktu tertentu, atau sekedar mengurangi kalori yang masuk. Metode puasa intermiten ada banyak. Banyak metode yang dapat dipilih untuk menjalani puasa ini, tetapi ada 3 metode puasa intermiten yang paling umum, yaitu metode 16/8 atau protokol Lengins. Ini adalah puasa intermiten yang mengharuskan kamu untuk tidak makan selama 16 jam dalam sehari. Misalnya, kamu memilih makan di jam 4 pagi, maka kamu boleh makan lagi di pukul 8 malam. Yang kedua adalah metode makan, berhenti, makan. Dalam metode yang satu ini, kamu perlu berpuasa selama 24 jam sehari, yang biasanya dilakukan 2 kali selama seminggu. Jadi, kalau kamu sudah makan jam 7 pagi, maka kamu baru boleh makan lagi keesokan harinya di jam 7 pagi juga. Yang berikutnya ada metode pola makan 5-2. Metode puasa intermiten ini dilakukan dengan cara tidak makan lebih dari 500-600 kalori dalam sehari pada 2 hari yang tidak berurutan dalam 1 minggu. Sementara itu, di 5 hari lainnya, kamu dapat makan seperti biasa. Di antara 3 metode tadi, umumnya orang lebih memilih metode 16/8 karena dianggap paling mudah dan kamu bisa memvariasikannya dengan suatu progresi, terutama buat pemula. Misalnya, jendela makannya jangan langsung 8 jam, tapi mulailah dari jendela makan yang lebih panjang. Misalnya adalah 12-12, jadi puasanya nggak sampai 16 jam, tapi cukup 12 jam. Lalu nanti baru 13 jam, 14 jam, sampai kamu bisa puasa selama 16 jam. Itu bisa disesuaikan sesuai dengan kemampuan kamu. Nah, apa aja sih kira-kira manfaatnya dan kenapa dia bisa memberi manfaat pada tubuh kita? Jadi menurut beberapa riset, teknik puasa ini terbukti dalam menurunkan berat badan dan mengurangi peradangan atau inflamasi dalam tubuh setelah dilakukan selama beberapa minggu secara konsisten ya. Meski demikian, belum jelas apakah penurunan ini akan bertahan lama atau tidak. Menurut saya sendiri, ini bergantung pada gaya hidup yang dilakukan setelah melakukan intermittent fasting. Kalau misalnya bisa dilakukan dalam waktu jangka panjang dan konsisten, maka efek jangka panjang tentunya akan didapat. Yang pertama, efeknya adalah memperkuat daya tahan tubuh. Secara umum, puasa diketahui dapat membuat sel-sel dalam tubuh berada dalam kondisi stres yang ringan. Stres ini makin lama akan membuat dia beradaptasi dan memperkuat kemampuan sel tadi untuk memerangi beberapa penyakit dan meningkatkan kerja sistem daya tahan tubuh. Yang kedua adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Puasa juga membuat kadar hormon pertumbuhan meningkat, menurunkan risiko terjadinya resistensi insulin, dan membantu menyeimbangkan gula darah. Dengan kata lain, puasa intermiten dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh karena tubuh mengkonsumsi lebih sedikit kalori. Nah, sekarang buat yang udah tertarik mau mencoba intermittent fasting, gimana sih panduan untuk pemula baiknya seperti apa? Walaupun sebelumnya tadi sempat disinggung gimana cara memulai untuk pemula, berikut panduan melakukan puasa intermiten dengan tepat. Puasa intermiten perlu dilakukan dengan tepat agar manfaatnya bisa kamu rasakan secara maksimal dan yang paling penting bisa konsisten dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, panduannya antara lain adalah selektif dalam memilih makanan. Hindari makanan yang terlalu manis, berlemak, makanan ringan, atau mengandung kalori berlebih. Lalu cukupi kebutuhan minum di hari puasa. Karena dalam intermittent fasting sebenarnya yang tidak boleh masuk adalah kalori. Jadi air yang tidak mengandung kalori itu boleh dikonsumsi. Karena kita tidak sedang melakukan puasa yang terkait dengan ibadah. Lalu berikutnya adalah lakukan olahraga yang memacu jantung pada hari-hari saat tidak puasa. Seperti bersepeda, berenang, untuk menjaga massa otot saat puasa. Namun tidak boleh dipaksakan apabila memang belum terbiasa atau tidak kuat.
Jika kondisi kesehatanmu sedang prima dan penasaran dengan metode puasa intermittent ini, kamu boleh saja mencobanya. Namun, apabila memiliki masalah kesehatan, ada baiknya untuk konsultasi terlebih dahulu. Nah, semoga informasi yang dibagikan bermanfaat dan bisa memotivasi untuk meningkatkan gaya hidup sehat. Saya Dr. Bimo, kita ketemu lagi di video berikutnya.